Take point. Fast as you can and I'll meet you there. Go, now! Previously on Butterfly. Butterfly 2025. Pada episode sebelumnya, seorang laki-laki yang bernama Mikhail Kaprov, dia adalah duta Rusia yang menjadi target seorang agen Rebecca. Tanpa diduga, Rebecca yang sudah merencanakan sesuatu untuk bisa membunuh duta Rusia yang ada di Korea, membuat semua orang pun langsung ketar-ketir ketika duta Rusia diracuni oleh Rebecca, dan semua orang pun langsung panik. Seluruh para agen yang telah mencurigai Rebecca, mereka pun langsung membunuhnya dengan secara brutal. Akan tetapi, Rebecca yang mempunyai sebuah keahlian untuk bertarung, dia pun telah lolos dari kematian. Suatu ketika Rebecca yang akan pergi dari tempat ini tiba-tiba saja dihadang oleh seorang laki-laki. Diduga laki-laki tersebut pun telah memburu Rebecca. Seluruh para konco-konconya Rebecca pun langsung melakukan pemburuan terhadap laki-laki misterius. Mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun sungguh tanpa diduga, ternyata laki-lakinya adalah ayahnya sendiri. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita bahas sampai tuntas. Rebecca. Dad? You're so beautiful. Pada awal season 1 episode 2, kita diperlihatkan Rebecca bersama David sebagai ayahnya yang tiba-tiba saja datang kepada dirinya. Kehidupan pun menjadi kelam. Rebecca yang tidak terima apa yang telah terjadi karena David sang ayah tercinta telah hilang selama 9 tahun yang lalu, sehingga Rebecca sangatlah menderita tanpa hidup dengan seorang ayah. Karena disinilah Rebecca menjadi kacau. I should call Juno. No, you turned on her. You know Juno. She'll never let that go. You should pay for those. Relax, I just have to pee. Kemudian Rebecca yang telah pergi ke toilet karena dia masih bingung untuk bisa melakukan apa. Dia pun langsung melakukan hubungan telepon bersama Juno sebagai atasannya di agensi, mengatakan bahwa seseorang laki-laki misterius itu adalah David sebagai ayahnya. Ketika selang beberapa lama kemudian, akhirnya David langsung curiga kepada Rebecca. 죄송합니다. What's wrong? Sungguh tanpa diduga, Rebecca yang sudah ada di depan mobil, mereka pun langsung melakukan perjalanan yang sangat panjang. David terus saja mengatakan kepada Rebecca untuk tidak menghubungi Juno. Namun Rebecca telah berbohong, dia tidak menghubungi apapun. Kemudian tiba-tiba saja di perbatasan terdapat polisi pemeriksaan. Shit. What? Sungguh hari yang sangat sial, di mana mereka pun mendapatkan pemeriksaan kepolisian yang ada di perbatasan. Harusnya tidak ada yang seperti ini. Ketika itu juga David langsung bersiap-siap ketika ditanya surat-surat pribadi di dalam mobil. Dengan begitu, seluruh para petugas langsung mencatat nama David, sehingga Juno pun langsung mengetahui posisi David bersama Rebecca yang ada di perbatasan. David yang sudah mempunyai sebuah rencana untuk bisa menghindar. Akhirnya, disinilah konflik telah terjadi. Take point.
Juno yang masih berada di kantor bersama Oliver anaknya untuk bisa mencari keberadaan Rebecca karena dia menjadi sebuah ancaman bagi agensi. Kemudian tiba-tiba saja karyawannya pun langsung mengatakan kepada Juno bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang bernama Anju. Diduga itu adalah seorang wanita istrinya David. What are we gonna do about him? We killed Karpov, we have to take him off the board. I'll get on it. Sedangkan di sisi yang lain kita diperlihatkan sebuah rumah yang baru saja kedatangan seorang tamu. Diduga tamu tersebut adalah seorang reparasi untuk memperbaiki wifi. Akan tetapi tanpa disadari oleh seorang ibu rumah tangga yang sedang mempersiapkan makan, ternyata tamu itu adalah seorang pembunuh bayaran yang telah dikirim oleh seseorang untuk mengeksekusi keluarganya. 오늘 다 죽을 거였으니까. 임철수 씨가 그 사람들 돈을 건드렸어요. Sungguh laki-laki berhati iblis, di mana pembunuh tersebut langsung menghajar satu keluarga pasangan muda. Dialah laki-laki yang bernama Ligan, seorang pembunuh bayaran yang sudah terkenal di seluruh Asia. Kemudian di mana Juno langsung mengatakan kepada Ligan untuk bisa menyewa dirinya, dan targetnya adalah David. Who is the target? I thought he was dead. It won't be easy. Singkat cerita, kembali lagi kepada David bersama Rebecca yang telah dibawa ke suatu tempat untuk bisa masuk ke dalam rumah aman. David langsung mempersiapkan minuman kepada Rebecca untuk bisa bersulang, yang sekarang Rebecca sudah dewasa. My little girl all grown up. Cheers. Detik-detik yang sangat mengharukan di mana ayah dan anak baru saja bertemu kembali selama 9 tahun yang lalu. Mereka berdua pun langsung melakukan obrolan yang sangat hangat dan mengingat tentang masa lalu Rebecca yang ketika masih bocil. Akan tetapi tengah-tengah obrolan yang sangat hangat tersebut, tiba-tiba saja Rebecca langsung kelayangan. Ternyata Rebecca sudah dikasih obat tidur. How strong is this stuff? Something's wrong. Slow down. Setelah Rebecca tak sadarkan diri, di mana David pun langsung menggeledah Rebecca dengan semua peralatan yang menempel di badannya untuk bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Rebecca. Sungguh tanpa diduga, ternyata Rebecca telah menghubungi Juno. Bahkan posisinya telah diketahui, dan sekarang situasi pun menjadi rumit. It's Senator Dawson for you. Kemudian di sisi yang lain, Juno telah kedatangan tamu seorang pria yang bernama George Dawson. Dia adalah kepala CIA dari Amerika yang telah mendidik Juno beberapa tahun yang lalu. Sekarang Juno menjadi kepala agensi. You and Aegis taking you out. Walaupun Juno adalah agensi swasta yang sudah mendunia di Asia Tenggara, tetapi George mengatakan kepada Juno ada sebuah kasus yang sangat mencengangkan di Korea, yaitu duta Rusia yang berada di Korea telah terbunuh. Dan sekarang bertanya kepada Juno apakah dia terlibat. Namun pastinya Juno tidak akan pernah mengakuinya. I want to know who's behind it. Kembali lagi kepada Rebecca yang baru saja tersadar. Dia pun melihat barang-barangnya yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi Rebecca masih marah kepada sang ayah kenapa dia telah menghilang selama 9 tahun yang lalu. Dan sekarang dia terjebak dalam masalah besar. Why? Because I love you. No, you left me. Let go, let go. Dengan terpaksa David langsung menceritakan tentang masa lalu di mana dia yang sedang bertugas di Filipina bersama para konco-konconya untuk bisa melakukan penyergapan. Sayang sekali ketika masuk ke dalam markas musuh di mana David langsung melihat sebuah server dan terdapat data dirinya bersama data Rebecca. Dan ini adalah situasi yang sangat bahaya. Disinilah David langsung memasukkan kematiannya untuk bisa melindungi Rebecca. We were their target. My entire team was killed. That's why I had to die.
Kemudian David langsung mengakui di dalam isi hatinya yang paling dalam, setiap detik, setiap hari, bahkan setiap tahunnya dia merindukan Rebecca. Akan tetapi dia tidak bisa muncul begitu saja karena dirinya pasti akan menjadi sebuah target bersama Rebecca untuk bisa dibunuh supaya Rebecca bisa tetap hidup. Namun tengah-tengah perbincangan yang sangat panas, tiba-tiba saja David langsung menerima panggilan dari Andrew. Dia mengatakan ada seseorang yang telah mengikutinya dari belakang, sehingga Andrew pun sekarang sedang terjepit di stasiun. Kemudian David langsung berbicara jujur kepada Rebecca bahwa dia telah menikah lagi. It was my wife. Caddis found her. Sounds like you could use my help. I didn't bring you here just to put you in danger all over again. Please, stay here. Singkat waktu tiba di stasiun, David akan menjemput istrinya di tempat ini dan pastinya itu terjadi sebuah kesalahan karena seluruh CCTV yang sudah disabotase oleh Cadiz, di mana David yang telah melihat beberapa agent Cadiz langsung bisa diringkus. Setelah mendapatkan sistem komunikasi dari Cadiz dari salah satu agen yang sedang bertugas di lapangan, dan David pun langsung mencari cara untuk bisa ketemu dengan istrinya. Beberapa orang langsung bisa dibekuk dengan secara brutal. Akhirnya, di mana mereka pun langsung menugaskan beberapa orang untuk bisa meringkus David yang ada di tempat ini. Kemudian, di mana David langsung melakukan ancaman terhadap Juno. Why haven't we found him? Saibong has eyes. So take him out. Perbincangan yang sangat panas antara Juno dan David, di mana Juno langsung memerintahkan kepada seluruh para agen untuk bisa membunuh David sekarang juga, karena dia sudah geram dengan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, tiba-tiba saja Rebecca datang. Keep walking. There he is. It's Rebecca. Fast as you can and I'll meet you there. Go, now! Untung saja Rebecca telah menyelamatkan David masuk ke dalam sebuah kereta yang sedang berjalan. Namun sayang sekali, disinilah pertemuan yang sangat canggung. Apa tak susah? You have a daughter. Sayang sekali, season 1 episode 2 harus berakhir di tempat ini. Dan bagaimanakah para tanggapan penonton setia KDGC? Langsung saja ditulis di dalam kolom komentar. Pada episode tadi kita mengetahui bahwa Rebecca baru saja tahu David sebagai ayah tercinta, ternyata dia sudah menikah lagi dengan seorang wanita, bahkan telah melahirkan seorang gadis bocil. Disinilah mereka mendapatkan sebuah kecanggungan yang sangat mendalam, karena David benar-benar sudah tidak setia dengan istri tercinta. Akan tetapi situasinya pasti sangat rumit sekali. David pastinya mempunyai sebuah masalah dan sebuah alasan untuk bisa mengetahui dan diberikan kepada Rebecca. Akan tetapi tengah-tengah konflik yang sangat mengerikan di dalam keluarga, Juno bersama para konco-konconya dan agensi akan memburu Rebecca dan David sampai dapat. Apakah mereka berdua akan selamat? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.